Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini saya telah bersama ayahanda kita tercinta, Profesor Dr. Insinyur Abdullah Putri. Apa kabar Prof? Apa kabar ayahanda kami? Alhamdulillah baik saja. Baik. Prof, akhir-akhir ini di media sosial itu sedang ada sedikit cerita nih dari Aceh. Bagaimana kalau ini capture dari media ya Prof? Katanya nih Prof, teman-teman kita, masyarakat Aceh mengusir teman-teman refugee Rohingya. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Prof? Boleh diceritakan sedikit saja bertahu. Baik, terima kasih. Kita boleh cerita hal-hal yang memang menarik ya. Saya juga mendengar atau melihat, tapi sekitar selalu tentang keadaan Aceh terkait dengan Rohingya ini ya. Yang saya tahu, walaupun saya di Jakarta, awalnya adanya pendekatan dari masyarakat Rohingya atau melakukan diri kerajaan Aceh itu yang selalu berkali-kali diterima dengan baik oleh Aceh. Sudah berkali-kali Dan diterima itu bukan dikasih makan, bahkan dibimbing, dikasih pakaian, dan juga diterima masyarakat dan Pemda. Masyarakat dan Pemda, berarti secara cultural dan secara administratif mereka diterima dengan baik. Ya, berkali-kali, walaupun saya dengar berkali-kali, tapi saya pahami dari cerita menurut orang Aceh itu sedih dan sangat welcome menghadapi mereka ya. Karena pertama kan mereka itu istilahnya latar belakang orang tua usia gitu kan, atau bisa disebutkan melahirkan itu. Kedua, perasaan yang merupakan perintah agama yang disebut dalam hadis al-Islam bukan jasa dirohi. Orang Islam seperti yang satu, jadi orang Aceh itu merasakan kesulitan itu. Kesulitan orang-orangnya, karena kan orang Islam itu menganggap persaudaraan itu sangat dekat. Nah, jadi itu yang menyebabkan keterima. Nah, tetapi ketika disebutkan tadi ada suasana lain hari ini, saya mencoba menafsirkan itu karena ada satu pertanyaan, big question yang belum terjawab di banyak orang. Kenapa Rohingya ini terus-menerus datang? Oh, jadi itu pertanyaan besar bagi masyarakat Aceh. Terus-menerus datang, sementara kita tidak pernah mendengar baik dari pers atau dari berita bahwa di Rohingya atau di Kamboja ya, ada satu perang besar ya, ada kan? Oke, tidak seperti saudara kita di Palestina ya? Ya, tidak. Kalau Palestina misalnya orang langsung mengungsi ke Aceh atau mana, sangat bisa dipahami. Atau dulu ketika ada konflik Aceh, teman-teman kita di Aceh ada yang katakanlah pergi ke Swedia, ke Finlandia, gitu kan? Sangat mengerti karena di Aceh itu orang-orang pada konflik perang dan tanggung jawabnya hanya nyawa kan. Tapi di Kamboja sekarang seperti nggak ada. Saya baru pulang dari Kamboja juga 3 bulan lalu. Everything is fine. Semua baik-baik saja ya. Semua baik aja, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi kalau ini tiba-tiba muncul tuh, itu kan siapapun kalau ada pertanyaan yang nggak bisa terjawab, jadi curiga kan. Jadi hari ini mungkin masyarakat itu curiga dan kemungkinan saya akan pastikan dari pemerintah kita tidak ada suara, kementerian luar negeri juga tidak ada penjelasan apa-apa mungkin kepada masyarakat Aceh. Kenapa? Gitu kan? Jadi bukan karena masyarakat Aceh mengusir ya Prof ya? Bukan, jadi ini juga bentuk waspadaan tuh. Karena kalau orang Aceh tersebut juga lama-lama bisa menjadi alat, kan? Kita juga mesti waspada itu nomor 1 kan. Nah, karena tersebut, jangan-jangan juga nanti kita bisa disalahkan oleh pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat tidak ada satu kebijakan apapun, kita melakukan yang berlebihan itu juga tidak baik kan. Nah, jadi hari ini masih dalam benak orang Aceh ini ada apa dengan Rohingya sekarang begitu. Kalau tadinya diterima sangat dalam keadaan dari orang terusir atau orang diusir.
kalau kemari menyelamatkan diri. Tapi kalau terus menerus begini, ini sampai kapan kan? Jadi itu saja. Jadi intinya teman-teman bukan masyarakat Aceh mengusir ya Prof. Ya. Nah, saya tidak mau pakai sama musik. Kan itu yang ada di media sosial. Ya, kalimat ini kan, ya. Kalimat di media seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan orang Aceh ini mulai berpikir tentang rohinya yang terus menerus mendarat di Aceh. Itu paling saya katakan. Tapi cuma mengusir itu ternyata nggak terjadinya seperti itu ya, Ya. sebenarnya. Lebih tepatnya kita ingin mengetahui Ya. realita apa Ya. yang terjadi, kenapa Ya, teman-teman mungkin pindah. saya juga membawa peta pusat ini. Sebab peta kasih juga semacam arahan kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh orang Aceh. Karena Aceh ini kan bagian dari kekuatan Republik NKRI kan. Baik, teman-teman semua, ternyata kita tidak boleh mendengar hanya dari satu sisi untuk perihal apa yang kita lihat dan kita dengar di media. Dan tentunya Ayahanda Blog akan terus menjawab suara-suara dari Aceh.